Jadi guys, banyak pertanyaan di kolom komentar video-video YouTube gue yang menanyakan soal current ability dan potential ability. Jadi sebetulnya current ability dan potential ability itu apa sih? Kenapa bisa naik? Kenapa bisa turun? Lalu siapa sih yang ngasih bintang-bintang itu? Lalu bagaimana sih kita bisa mengambil keputusan dengan tepat dari data-data bintang-bintang current ability dan potential ability itu? Tonton videonya selengkapnya ya. Hai guys, kembali lagi bersama gue si Paling Football Manager, di mana gue akan memberikan video tips dan triks dan tutorial cara bermain FM Mobile 2024 supaya kalian bisa sukses selalu main game ini. Oke, langsung aja ya. Di video kali ini gue akan memberikan video tutorial penjelasan tentang current ability dan potential ability gitu ya. Nah, ini gue ambil contoh, gue pakai Brighton dan Hove Albion ya. Di awal musim ya, awal new game gitu ya. Gue ambil contoh James Milner di sini ya. Jadi cara untuk melihat potential ability dan current ability adalah dengan pojok kanan atas itu sama dengan garis-garis 3 itu kita klik, terus kita klik coach report gitu ya. Nah, di situ ada tulisan current ability, potential ability, semuanya dikasih bintang gitu ya. Nah, siapa sih yang ngasih penilaian ini? Yang ngasih penilaian ini adalah para pelatih kita gitu ya. Para pelatih kita seperti ini nih. Nah, di sini kan ada coaches nih, ada Andrea Maldera, Ian Bookman, Marcatili, Vincenzo Teresa. Nah, ini mereka nih yang kasih penilaian current ability sama potential ability gitu ya. Jadi mereka para pelatih ini buat laporan tentang gimana sih skill atau tingkat kemampuan dari para pemain. Nah, itu bisa kita lihat di coach report gitu ya. Nah, di sini dikasih penilaian supaya gampang, pakai indikatornya bintang gitu ya. Bintangnya paling tinggi 5, paling kecil 1 gitu ya. Nah, dari laporan ini keluarlah current ability dari James Milner itu 4,5, potensial ability-nya 4,5. Artinya apa? Dia sudah memenuhi segala potensinya, udah mentok nih gitu. Nah, tapi di sini juga ada penjelasan Milner has a lot better than next best central midfielder Adam Lallana. Jadi Milner lebih hebat dari gelandang tengah lainnya, kedua terbaik itu Adam Lallana gitu. Nah, oke, penjelasannya apa sih sebetulnya? Apa sih current ability itu dan potential ability itu? Nah, current ability itu adalah penilaian dari pelatih kita tentang skill atau ability pemain tertentu dibandingkan pemain lainnya, gitu ya. Di sini James Milner 4,5 gitu ya, dibandingkan pemain-pemain lainnya, dibandingkan gelandang-gelandang tengah lainnya. Misalkan Baleba cuma 2,5 ya, bagusan James Milner gitu ya. Di sini bisa kelihatannya di tim report. Tim report masuk ke squad depth, di sini bisa kelihatan James Milner. Oke, kita klik nih ya di MC. Nah, current ability-nya James Milner 4,5 ini lebih tinggi daripada teman-temannya sesama gelandang tengah. Artinya dia secara ability lebih tinggi menurut penilaian coach itu. Dikasih nilai 4,5 dibandingkan Adam Lallana di sini cuma 3, Billy Gilmore 3, Mahmud Dahoud 3. Jadi seperti itu guys. Lalu kalau potential ability, potensi dia ke depan seperti apa? Potensi ability-nya 4,5 dengan current ability 4,5, berarti dia udah nggak bisa berkembang lagi, dia udah mentok gitu ya. Wajar lah, orang umurnya aja udah 37, udah pemain udah senior banget James Milner ini gitu. Nah, berbeda halnya dengan kalau kita buka Evan Ferguson gitu ya. Ini salah satu striker muda berbakat yang laris manis di FM ya, salah satu striker wonderkid yang sering banget dibeli pemain di FM Mobile 2024 ya. Di sini bisa kita lihat coach reportnya, current ability-nya 2, potential ability-nya 4,5 gitu ya. Jadi dia dibandingkan pemain-pemain lain di posisi yang sama itu bintangnya 2 gitu. Jadi dia belum jadi striker terbaik di tim ini. Nah, di posisi striker yang bintangnya paling tinggi adalah Danny Welbeck, bintangnya 3,5 gitu. Sedangkan Evan Ferguson bintangnya baru 2 gitu. Tapi Evan Ferguson punya potensial menjadi striker yang bagus.
Potensial ability-nya 4,5, melebihi Danny Welbeck yang udah mentok nih 3,5 gitu. Bisa kita lihat di sini, Danny Welbeck potensial ability-nya 3,5 dengan Kieran ability 3,5. Artinya apa? Dia udah mentok, dia udah nggak bisa tumbuh lagi gitu. Nah tapi bisa juga potensial ability hari ini yang Juli 2023 gitu ya, itu meleset ya. Laporan dari para coach kita itu bisa aja meleset. Gue ambil contoh ini ya, João Pedro ini statusnya kayak gini ya, kalian lihat ya, usia 21 tahun, sebagai striker bisa, sebagai shadow striker bisa ya gitu. Nah terus menurut laporan pelatih coach report, Kieran ability dia 3, potensial ability dia 3 gitu. Dianggapnya udah mentok nih gitu. Tapi setelah gue mainin dia tetap bisa bertumbuh gitu. Jadi coach report dan potensial ability ini tidak selalu harga mati gitu ya. Oke, ini kita inget-inget dulu ya data-data tadi, lalu kita maju semusim kemudian gitu ya. Gue ingin menjelaskan bahwa potensial ability, bahwa Kieran ability dan potensial ability itu bisa naik turun, berubah gitu ya, dinamis gitu, bukan harga mati dipatok seperti itu gitu. Nah ini gue punya savean 2 nih ya, untuk kepentingan konten aja supaya visualnya kalian bisa dapet. Tadi kan yang ini nih yang awal musim ya, Juli 2023. Nah ini gue juga udah punya yang setahun kemudian gitu ya, Juni 2024 gitu ya. Jadi supaya visualnya kalian kebayang bahwa Kieran ability itu bisa naik bisa turun, potensial ability pun demikian gitu. Oke, gue ambil contoh pertama tadi ya, James Milner setahun kemudian statusnya sudah banyak yang turun ya. Dan menurut coach report, dia Kieran ability-nya sekarang udah turun jadi 2,5, potensial ability 2,5 gitu ya. Kenapa demikian ya? Karena dia emang udah tua bro, sudah waktunya menurun performanya gitu. Tidak ada pemain yang konsisten terus hebat terus sepanjang hayatnya gitu ya. Bahkan Messi sama Ronaldo pun memang masih bagus, tapi tentu ada aspek-aspek yang mereka menurun gitulah ya. Itu tuh wajar, manusiawi, bukannya gue menghina 2 pemain terbaik sejagat yang pernah ditonton sepak bola itu ya, enggak ya. Tapi itu kan manusiawi. Jadi seperti kita naik gunung lah, kalau kita udah naik nyampe puncak ya tidak ada jalan lain selain turun, anjay. Filosofis banget ya. Jadi kira-kira gitu ya, James Milner ini seperti itu. Balik lagi ke konteks Kieran ability, dia bisa turun, potensial ability pun bisa turun. Nah gue ambil contoh lagi Evan Ferguson. Nah Evan Ferguson setahun setelah gue latih gitu ya, statusnya bertumbuh banget ya kan. Dan menurut pelatih, menurut coach report, Kieran ability-nya sekarang 4, bintang 4 dari 5 gitu ya. Potensial ability-nya 4,5. Artinya apa? Dia sudah makin memenuhi potensinya tapi masih bisa bertumbuh gitu. Jadi dibandingkan striker-striker lain di tim gua, Evan Ferguson ini masih sedikit lagi masih kalah bagus sama João Pedro ya. Evan Ferguson bintang 4 ya. João Pedro bintang 4,5 gitu sebagai posisi striker gitu. Tapi potensial ability-nya 4,5 gitu. Jadi masih ada peluang Evan Ferguson untuk bertumbuh gitu. Nah João Pedro yang tadi gue kasih contoh, di awal musim kan dia cuma dikasih Kieran ability 3, potensial ability 3. Ternyata setahun kemudian gue latih, Kieran ability-nya 4,5, potensial ability-nya 4,5. Artinya apa? Artinya coach report ini bukan harga mati, vonis mati. Oh João Pedro emang cuma bintang 3, strikernya statusnya cuma segitu. Enggak juga. Jadi dia bisa bertumbuh, tetap bisa bertumbuh dengan cara pendekatan yang tepat gitu ya. Nah video tentang bagaimana mengelola dan mengoptimalkan Wonderkid udah gue bikin, nanti kalian bisa tonton videonya yang ini. Jadi gitu guys, soal Kieran ability dan potensial ability. Jadi memang dinamis ya, bisa berubah-berubah gitu ya, bukan harga mati gitu. Nah pertanyaan berikutnya, lalu gue harus gimana nih dengan data-data
coach report dengan current ability dan potential ability itu. Nah, kalau gue pribadi, ya, kalian boleh punya pendapat lain ya. Gue sih menggunakan data-data bintang-bintang itu untuk menyusun kedalaman tim aja gitu ya. Bukan patokan mati bahwa si Joe Pedro adalah striker terbaik. Ya nggak juga, Evan Ferguson juga bagus. Contohnya nih musim lalu Evan Ferguson 27 gol ya. Terus Joe Pedro 25 gol. Nggak beda jauh tapi masih lebih tinggi golnya Evan Ferguson gitu ya. Terus misalkan ambil contoh tadi striker terbaik di awal musim kan Danny Welbeck bintang 3,5. Ternyata sepanjang musim juga cuma cetak 12 gol gitu. Jadi bukan patokan harga mati yang bintangnya paling tinggi yang gue mainin, enggak juga gitu. Itu cuma membantu kita memetakan kedalaman tim kalau gue ya gitu. Pada akhirnya dalam menyusun tim siapa saja yang turun sebagai starter ya terserah kita sebagai pelatih, terserah lu sebagai pelatih gitu. Kalau lu punya feeling Joe Pedro lebih bagus dari Evan Ferguson ya silahkan. Kalau Evan Ferguson lebih bagus ya silahkan. Atau Joe Pedro yang ditaruh di sebagai shadow striker juga bisa gitu, atau Julio Enciso gitu ya nggak masalah gitu. Jadi begitu ya guys, kalau gue bagaimana memandang current ability dan potential ability itu sebagai indikator memilih pemain ya. Nah kalau potential ability sih lebih gue pandang sebagai seberapa wonderkid kah dia, seberapa potensialkah dia untuk bertumbuh menjadi pemain kelas dunia. Itu potential ability. Nah kalau potential ability-nya bagus kayak tadi yang Evan Ferguson ya tentu kita harus beri perhatian lebih supaya dia bisa memaksimalkan kemampuannya, memaksimalkan potensinya supaya kita bisa dapat pemain kelas dunia di tim kita. Jadi kurang lebih seperti itu sih guys, penjelasan current ability dan potential ability versi gue gitu ya. Sekali lagi gue mau kasih disclaimer karena beberapa video terakhir gue ada yang menilai gue sotoy apa segala macem. Ya nggak apa-apa juga sih, gue nggak masalah. Mungkin kalian punya cara main FM sendiri gitu ya, itu silahkan aja. Nggak ada yang paling tepat sekali juga nggak kan. Main FM bukan agama, bukan patokan harga mati kudu begitu ya, nggak juga kan. Bebas-bebas aja. Gue cuman bikin video untuk membantu teman-teman yang mungkin kesulitan dan butuh panduan gitu ya. Tutorial gue kan bukan harga mati yang harus diikuti ya, nggak juga. Kalau kalian punya jalan sendiri ya silahkan aja, kita main aja, feel free, kita seru-seruan bareng gitu guys. Oke, videonya gitu aja dulu. Makasih sudah nonton. Seperti biasa kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar, boleh seputar ini, boleh seputar yang lain. Gue akan bantu coba jawab sebisa gue. Jadi seperti itu guys. Jangan lupa like, share, subscribe juga videonya ya. Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.